Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana mungkin kamu sebanding dengan Tuan Tang? Pergi, asisten Nam, apa yang terjadi dengan tanganmu? Maaf, saya sibuk di sini dan tidak bisa merawat asisten Nam dengan baik. Saya tidak menyalahkan Nyonya Puong, itu kesalahan saya sendiri yang tidak hati-hati. Tangannya. Di pihak Tuan San masih ada pekerjaan, saya akan pergi ke sana untuk membantu terlebih dahulu. Saya akan memerintahkan sopir untuk mengantarmu pulang. Marah ya, apakah kamu perlu menyiapkan sesuatu? Kamu puas sudah? Ini adalah pernikahan kita, hanya sekali seumur hidup. Kamu mungkin tidak hanya sekali ini. Kamu melihat dia terluka, hati kamu sakit, kan? Kamu suka dia karena apa? Aku bisa belajar. Apakah kamu tahu aku tidak suka kamu karena apa? Kamu terlalu berpura-pura, kakak perempuan tidak menyukai asisten Nam. Kamu dan dia tidak mungkin bersama. Saya harap kamu ingat bahwa antara kita hanya sedang berpura-pura. Jika kamu tidak cocok, aku juga tidak perlu pernikahan ini. Gadis itu dari keluarga Puong juga, masih istri Tang yang pandai melihat orang. Sekarang pengantin pria kita harus mencium pengantin wanita. Nyonya Puong bekerja sama dengan senang hati. Hari ini Tuan Tang, CEO konglomerat Hoan Fu abad ini, mengadakan pernikahan. Menikahi Nyonya Puong Trituyen dari konglomerat Dai Dong Hai. Saya mendengar, asisten saya adalah Nam Trituyen. Saya memiliki sesuatu yang ingin Anda bimbing. Silakan bicara, itu masalahnya. Apa itu, misalnya yang tipis atau yang biasa? Bau buah atau tidak berbau? Pengantin pria masih belum masuk ke ruangan. Saya agak tegang. Kami berdua ini pertama kalinya, tapi kami ingin membawa hal yang paling berharga kami ke malam pengantin kali ini. Benar, bisakah Anda memberitahu saya ukuranannya? Pak Tang, hari ini Anda adalah pengantin pria, mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Jika kamu ingin saya mati, biarkan saya mati dengan jelas. Jika kamu ingin menyalahkan, lakukanlah dengan inisiatif. Apakah kamu seperti seorang pria? Saya dan Puong Tri hanya memiliki hubungan kerjasama. Pernikahan hanya transaksi semata. Bagaimana kamu merangsang Puong Tri malam ini? Mengapa dia gila seperti itu? Dia mabuk. Bagaimana dengan Nyonya Tang? Pak Tang, bolehkah saya bertanya mengapa kamu seperti ini? Bagaimana dengan saya? Kamu tidak akan melepaskan saya. Apakah pernikahanmu dengan Puong Tri palsu atau nyata? Tidak ada hubungannya dengan sikapmu terhadap saya. Mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Apakah karena kamu terlalu akrab dengan keberadaan saya di sampingmu? Atau karena kamu mencintaiku? Pak Tang, saya juga bukan orang yang tidak tamak. Hanya ada satu kemungkinan, kamu ingin saya tetap berada di sampingmu. Tolong pergi dan lawan ibu Anda. Pergi dan jelaskan kepada Puong Tri bahwa, tolong Kuang Min Cindai antar saya ke rumah duka. Yang saya butuhkan adalah cinta, cinta saja tidak cukup, tidak ada reputasi. Pergilah. Ibu, ini pasti salah paham. Ibu tahu bahwa para paparazzi suka menulis hal-hal yang tidak penting. Saya khawatir hidup mereka akan terlalu damai dan marah. Jika ibu menemukan, kamu masih melindunginya. Hubungan antara ibu dan anak perempuannya sepertinya sudah sampai pada titik ini. Selain hanya tahu mengganggu Trituyen, apalagi yang kamu bisa lakukan? Ibu, masalah yang sudah berlalu. Sebagai asisten Nam, kamu juga bukan tipe orang yang cuek. Mulai dari hari ini, fokus sepenuhnya pada Trituyen. Tidak boleh bertemu dengan wanita itu lagi. Bagaimana keadaan Tiusan sekarang? Sudah minum obat. Dokter mengatakan sudah terkendali. Hari ini juga bukan hari libur. Tang Teng, pernahkah Anda mempertimbangkan untuk membawa adik laki-laki Anda ke luar negeri untuk pengobatan? Asisten Nam, Tang Teng mengatakan ingin mengunjungi adik perempuan Anda. Mengapa Anda menolak? Saya menonton beritanya. Tetapi Anda sudah menolak. Benar. Jadi dia sedang mengikuti Anda. Bukan begitu. Orang tadi adalah pacar kakak ya? Apakah kamu menyukaiku? Apakah kamu bersedia menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Apakah kamu bersedia menikah dengannya? Angin Selatan. Apa yang kamu sukai sangat berharga? Kakak. Kakak. Apakah kamu setuju untuk berada di sisinya? Bukan. Di hatiku tidak seperti yang mereka katakan. Tetapi ini bukan alasan mengapa aku ingin menikahimu. Sebelumnya Nyonya Tang juga pernah mencarimu. Kakak, apakah ini maksud Nyonya Tang? Mari kita menikah. Mengapa kamu datang ke sini? Kemudian diputuskan, saya menyuruh orang untuk mengaturnya. Tidak butuh. Antang, silakan pulang, jangan membuat Nyonya Puong khawatir. Nampong, status yang kamu butuhkan dalam pengobatan adikmu tidak berhubungan langsung denganmu. Kalau aku bilang iya, lalu bagaimana? Sepertinya masih belum bisa memaksa kamu ke jalan buntu. Kalau suatu hari kamu memohon padaku, baru aku senang.
Baiklah, kamu bisa menolak harga dirimu sendiri. Tapi jangan lupa, sekarang kamu tidak punya pekerjaan. Kamu menggunakan apa untuk mengobati adikmu? Tidak ada hubungannya denganmu. Di pihakku tidak ada masalah. Nyonya Nam, aku akan melaporkan sedikit kepada atasan. Nampong, selamat datang bergabung dengan perusahaan saya. Mengapa harus kamu? Perusahaan kami saat ini juga sedang mencari asisten pemasaran dan staf administrasi. Baru saja aku melihat direktur membawa dokumenmu, baru aku tahu itu kamu. Kamu adalah orang yang cerdas dan bijaksana. Aku percaya kamu juga begitu. Meskipun aku sudah melamarmu sebelumnya, aku tidak akan berbohong padamu di tempat kerja. Selamat datang di perusahaan, Nampong. Halo Tuan Tu. Apakah ini terlalu kebetulan? An, ini adalah kartu nama saya. Apa ini perusahaan kecil yang tidak berarti? Apakah mereka pantas untuk bekerja sama dengan kami? Tai Duong. An ingin mencari kontrak ekspor-impor baru ini. Kami ingin bernegosiasi bisnis dengan Anda. Jika Anda setuju, maka kami perlu melihat apakah Anda tertarik atau tidak. Meskipun sebelumnya Anda pernah melamar saya, dalam pekerjaan, Anda tidak akan menipu saya. Semoga Anda bisa berpikir matang. Asrama. Apakah saya akan mati jika saya duduk di mobil saya? Saya mendengar bos baru Anda berubah menjadi Tuuch. Bahkan di perusahaan sekecil itu, dia bisa bekerja. Meski perusahaannya kecil, untung ada pekerjaan. Bukankah hatimu sangat besar? Ini tidak seperti sikapnya sehari-hari. Meskipun Tuuch tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Tang, tapi dia bisa memberiku apa yang tidak bisa dia berikan padaku. Sedikit saja aku tidak perlu berbagi dengan wanita lain. Aku bukan bosmu sekarang. Apakah kamu memperlakukanku seperti itu? Nampong, aku memberimu kesempatan. Dia tidur denganku suatu malam. Saya akan menanggung semua pesanan ekspor dari Australia Hoa di masa depan. Saya berperilaku baik. Belakangan, saya mengetahui bahwa dia masih melecehkan Nampong. Aku akan mematahkan kakimu. Tutong dan Antong sedang menunggumu di kantor. Bisakah Anda bersikap lebih masuk akal dengan kemarahan Anda? Nampong bukan lagi dirimu. Apa pedulimu siapa yang mengejarnya? Aku berkata padamu, jika kamu masih mempunyai niat dengan Nampong, saya pasti tidak akan selembut hari ini. Sebelum datang ke Nam, tolong hubungi saya. Apa yang dia katakan kepadamu? Kami dapat bekerja sama dengan Tai Duong karena Anda. Anteng dipukul oleh Tang karena aku. Nampong, kamu sangat cerdas. Jadi, Teng Tu, apakah Anda berencana untuk menaikkan gaji saya atau memecat saya? Maaf padamu. Kak Tuin, kamu adalah orang yang mengerti. Beberapa hari ini sulit bagi saya. Tidak. Hanya dengan bekerja keras, saya sudah puas pulang ke rumah. Kita harus memiliki anak karena meningkatkan keluarga kita. Tapi, hidup bersama di bawah satu atap, kita akan menemukan peluang apapun. Dan Han, mari kita memiliki anak. Ini adalah keinginan ibu Anda. Keputusan untuk memiliki anak adalah keputusan saya sendiri. Saya tidak berani mengganggu Nyonya Puong. Nyonya Puong. Ada apa? Kesehatan ibu mertua saya semakin melemah. Kemarin dokter mencari saya untuk berbicara. Dia mengatakan bahwa kondisi ibu itu tidak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Ibu mertua saya tidak memiliki keinginan lain. Satu-satunya harapannya adalah harapan bisa memberinya seorang cucu. Tiu Tu Puong, saya pikir Anda menemukan orang yang salah. Tidak ada cara bagiku untuk melahirkan. Itu sebabnya aku datang untuk mencarimu. Asisten Nam, bisakah dia melahirkan anak dengan masalah ini?
Tahukah Anda apa yang sedang Anda bicarakan? Asisten 6, Anda setuju dengan saya, bukan? Dia juga suka bepergian. Aku akan memberi kalian berdua kesempatan. Tidak akan membiarkan ibu mertua menemukannya. Asisten 6, Asisten 6. Saya sangat mencintai Dandan. Selama itu baik untuknya, saya rela melakukan apa saja. Apakah dia gila? Kenapa mengganggumu seperti itu? Tidak apa-apa jika dia langsung mencari solusinya. Tiesan sedang menjalani perawatan dan membutuhkan uang. Aku sedang sibuk menjual rumah. Mengapa Anda punya waktu untuk peduli padanya? Atau haruskah kita pindah ke tempatku dulu? Bicara lagi nanti. Tuan Tang, amarah, semoga Anda dapat memahami semua yang saya lakukan untuk Anda. Saya telah dibius. Saya harap Tuan Tang mengatur istrinya dengan baik. Jangan biarkan dia menimbulkan masalah lagi. Dia bukan istriku. Nona Tang berpikir begitu. Semua orang di Toan Cham berpendapat demikian. Bahkan Puong Trituyen pun berpendapat demikian. Mereka pikir itulah yang mereka pikirkan. Kenyataannya tidak demikian. Jelas dia tahu bahwa semua ini diatur oleh Puong Trituyen. Kenapa kamu masih meninggalkanku di sini? Apakah Anda tidak ingin melihat apa yang dia ingin lakukan? Apakah Giang Han sudah tidur? Ibu, sudah terlambat seperti ini, ada apa lagi? Pasangan muda yang baru menikah tidak mengatur waktu dengan baik untuk memiliki anak. Mengapa membawa ibu ke sini? Ibu, maafkan saya. Biarkan kami menyelesaikan urusan kami sendiri. Ibu pergi ke kamar dulu. Ibu. Saya memiliki sesuatu untuk ibu. Baiklah. Episode ini berakhir di sini saja. Tolong berikan saya 1 like dan 1 share untuk memberi motivasi kepada saya untuk membuat episode baru untuk kalian semua. Dia tidak diizinkan untuk melakukannya dan dia masih memukul saya atas permintaan dia. Lao Tang berperilaku baik terhadapnya. Apakah Anteng sudah bisa menandatangani? Tidak ada yang seperti orang yang sulit dimengerti seperti Lao Tang. Dia melihat saya romantis, sederhana, dan saya menunjukkan semuanya di luar. Anda sebaiknya tetap bersama saya. Tapi sebenarnya, di belakangnya dia adalah serigala berbulu domba. Lao Tang, di permukaan, terlihat baik dan sopan. Lihatlah, si miskin tidak berdosa. Kemungkinan besar dia akan menjualmu untuk mendapatkan keuntungan. Nampong, orang di sekitarmu tidak cocok untukmu. An Tieu, silakan lihat kontraknya. Asisten 6, kamu telah sangat merugikan saya. Tapi ini bukan masalah besar. Ibu, anak, saluran telur bawaan telah menyempit. Trituyen, mengapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Apakah kamu tidak bisa hamil? Ibu, beberapa hari yang lalu, Trituyen pergi untuk pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan tidak begitu baik. Tapi mengapa Lao Tang tidak menikahi Anda dan malah menikahi Puong Tritin? Apakah Anda ingin saya beritahu rahasia? Terima kasih, Anteng. Kerjasama yang menyenangkan. Angin Selatan, cinta pertama Tang Tua tampak persis seperti dia. Apakah Anda ingin mendengar ceritanya? Tidak ingin. Tunggu saja, Nampong. Suatu hari nanti, Anda juga harus datang mencari saya. Li berharap bunga kumkuat kami berhasil menandatangani kontrak dengan Tai Puong. Gelas kosong, gelas kosong. Konam, Anda adalah pejabat besar kita, minumlah segelas ini. Konam, selamat. Konam, saya juga menghormati Anda dengan segelas. Kosongkan gelas, kosongkan gelas. Baru saja saya melihat Anda dengan jelas. Bagaimanapun Anda dipanggil, Anda tidak mendengar. Tapi pakaian ini tidak terlalu pas, bukan? Anda sudah minum banyak. Apakah Anda ingin mendengar ceritanya? Nampong, cinta pertama Lao Tang memiliki penampilan yang mirip dengan Anda. Di ruangan ini, apakah ada yang belum pergi? Hanya ada kamu yang tersisa. Jadi, tadi kamu melihat seseorang yang mirip denganku keluar dari sini tidak? Tadi kamu tidak melihat seseorang yang mirip denganku lari keluar? Kamu sudah mabuk. Apakah kamu perlu aku antar pulang untuk istirahat? Hei, katakanlah. Kenapa kamu terdiam begitu? Aku baru selesai kerja dan datang menjemputmu. Tiungang, ada ibu di sini. Apakah kamu berpikir bahwa di dunia ini ada 2 orang yang mirip sekali? Itu hanya kembar, hanya kembar. Jadi itu sangat sulit. Bagaimana, kamu sudah bertemu dengannya? Aku belum melihatnya, itu adalah kesalahan teman kerjaku.
Gelas ini untuk merayakan kesuksesan bunga kumkuat kita dalam menandatangani kontrak dengan Tai Puong. Untukmu. Itu dia. Ya ampun, Nampong, mengapa Anda berada di sini? Kamu siapa? Marah. Sudah sadar. Benar. Kamu kenapa? Mengapa Puong Tri kembali mengganggu kamu? Jika Tang bisa menjaga jarak denganku, aku akan aman. Aku akan mengunjungimu malam ini. Kamu sibuk begitu, aku tak berani membuang waktu kamu. Nampong, aku tidak suka kamu bicara seperti itu dengan aku. Kalau begitu, jangan bicara lagi. Kamu belum makan, kan? Aku sudah memasak mie. Aku sudah menyuruh Tuan Truong mengganti semua barang di lemari es kamu. Bagaimana, kamu tidak mengenaliku lagi? Mengapa kamu berubah menjadi seperti ini? Aku merasa cantik. Berapa lama sampai panjang lagi? 3 bulan, setengah tahun. Aku tidak suka rambut panjang jadi aku tidak berniat memanjangkannya. Kamu marah karena apa? Dulu aku adalah asisten Mer. Tang. Semua kegemaran harus mengikuti keinginanmu. Tapi sekarang aku adalah orang bebas. Aku harus memiliki hak untuk memutuskan gaya rambutku. Gaya pakaian yang aku kenakan, kan? Maksud kamu aku tidak memberikan kebebasan padamu, kan? Tentu saja, bukan. Kamu senang, itu sudah cukup. Asisten Nam, tolong pergi ke rumah sakit sebentar. Nyonya Tang ingin bertemu dengan kamu. Ibu, Nyonya Nam sudah datang. Silakan masuk. Kenapa berdiri di pintu? Kenapa rambut dipotong seperti ini? Bagaimana kesehatan Bapak? Saya tidak tahu Bapak masuk rumah sakit. Kalau tidak, saya sudah mengunjungi Bapak. Tidak perlu mengatakan kata-kata kasar seperti ini lagi. Saya memanggil Anda tidak untuk mendengar hal-hal seperti ini. Lihatlah penampilan saya sekarang. Anda senang, bukan? Tunggu sampai suatu hari saya meninggal, maka Anda bisa bersama dia. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Anda tidak perlu menunjukkan sikap seperti itu. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Nyonya Tang, saya tahu jarak antara saya dan Tuan Tang. Bagi dia, saya hanya mainan belaka. Aku tidak punya waktu lama lagi untuk hidup. Tidak ada waktu untuk bertengkar dengan Anda. Saya tidak perlu tahu. Kamu juga bisa membenciku. Tidak apa-apa tidak membenci. Yang penting Anda ingat dengan jelas. Kehangatan yang Anda rasakan sekarang hanya hayalan belaka. Saya tidak mengizinkan kalian berdua bersama. Ini untuk kebaikan Anda dan dia. Selama waktu ini, Anda membawa adik laki-laki Anda ke luar negeri untuk pengobatan. Biaya pemeriksaan akan saya bayar. Terima kasih, Nyonya Tang. Kakak, kita harus pergi ke luar negeri sungguh. Kondisi pengobatan di luar negeri bagus. Anggap saja ini seperti pergi berlibur. Siap-siaplah, beberapa hari lagi kita akan pergi. Akhirnya, apa yang telah Anda lakukan pada ibu saya? Akhirnya, apa yang telah dilakukan? Saluran cairan ibu tumpah keluar. Tunggu sampai Anda melihat, tidak tahu berapa banyak udara yang telah masuk ke dalam. Pasien telah keluar dari kondisi yang mengancam nyawa. Tunggu sebentar, saya akan keluar dan berbicara dengan Anda. Ibu, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah sudah lebih baik? Bukankah Anda sudah setuju dengan saya? Mengapa kamu kembali ke sini untuk menyakiti saya? Ibu, jangan marah. Katakanlah dengan perlahan. Dia yang mengeluarkan semua cairan dari tabung ibu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ibu tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Dia menutup mulut ibu. Ibu melihat dengan jelas. Ibu melihat dengan sangat jelas. Marah. Ibu tidak suka padanya. Ibu juga tidak bisa melakukan fitnah dan menyakiti orang lain. Ibu. Istirahatlah untuk memulihkan diri. Kita bicarakan lagi besok. Semakin marah. Masih menyembunyikannya. Keluarlah. Keluarlah. Tidak akan menjelaskan. Saya tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Sekitar pukul 4, Nyonya Tang memanggil saya ke sini. Saya berada di ruang perawatan tidak lebih dari 10 menit sebelum pergi. Anda bisa memeriksa kamera. Jadi ada 2 kemungkinan. 1, ibu saya salah melihat. 2, dia dan Puong Tri bersekongkol untuk menyakiti Anda. Jadi menurutmu itu jenis apa? Kata-kata mereka tidak konsisten. Hanya bisa memeriksa kamera. Mengapa kamu tidak menjelaskan? Saya tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kata-kata mereka tidak konsisten. Hanya bisa memeriksa kamera. Tolong periksa itu. Pukul 6.10, Nampong kembali. Mundur sedikit. Tunggu sampai dia berbalik, maka kamu bisa melihat wajahnya. Angin selatan. Tolong ikut kami. Orang itu bukan aku. Saat itu saya selalu di rumah untuk mengemas barang.
Saat itu adik laki-laki saya menelepon saya. Dia bisa menjadi saksi. Tunjukkan sikap yang jujur sedikit. Ceritakan semua hal yang kamu lakukan hari itu dalam satu kali cerita. Nampong, ada seseorang yang menjamin dia. Kamu bisa pergi sekarang. Patang. Dia mengambil uang itu untuk menyelamatkan saya. Apakah Anda percaya pada saya atau tidak? Saya membawanya pulang. Apakah Anda percaya pada saya? Wajahnya terlihat buruk. Saya akan membawamu makan sesuatu. Tidak perlu, teman saya akan datang menjemput nanti. Jika Patang sibuk, kamu bisa pergi duluan. Kamu tidur sebentar. Saya akan menelepon ketika saya datang. Apakah Anda dan Tang sudah berteman sejak kecil? Begitu saja. Orang tua saya bekerja untuk keluarga mereka. Saat saya tinggal dengan paman, dia berada di luar negeri. Tapi kami jarang bertemu. Dia adalah anak yang cukup berbakti. Setiap tahun saat liburan musim panas atau musim dingin, dia selalu pulang ke negara. Tapi ada satu tahun dia tidak pulang sehingga Nyonya Tang sangat marah, hampir pergi ke luar negeri mencarinya. Kemudian baru tahu dia sedang jatuh cinta. Kali terakhir dia berada di Abu. Antang datang ke sini ingin tahu apa yang ada di tempat saya. Anda sudah sadar. Tidak mungkin ada dua orang yang sama persis seperti itu. Cerita hari itu sudah selesai, jangan terlalu banyak berpikir lagi. Saya ingin tahu, apakah Anda mensponsori saya karena Anda mempercayai saya atau apakah Anda sudah lama mengetahui rahasia dalam masalah ini? Apa perbedaan antara keduanya? Tahun itu kamu merekrutku sebagai asistenmu dan membiarkan aku tetap di sisimu. Bukankah karena aku seperti cinta pertamamu? Pada tahun itu, kamu merekrut saya sebagai asisten, membiarkan saya berada di dekatmu, bukan karena saya mirip dengan cinta pertamamu. Dia meninggal. Tahun itu dia sedang mendaki gunung dan mengalami longsoran salju. Meski tidak ada jenazah yang ditemukan, namun tidak ada bedanya dengan orang mati. Kisah itu sudah berakhir, jangan berpikir terlalu banyak. Saya ingin tahu, apakah kamu menjamin saya karena kepercayaan atau kamu sudah tahu ada maksud tersembunyi dalam cerita ini sejak lama? Nampong, kamu sudah bersamaku selama 3 tahun. Tidak mungkin aku tidak percaya padamu. Kamu bilang apa? Ini hanya bisa menjadi trik yang Puong Tri atur. Kamu ingin bercerai, apa kamu ingin menikah lagi? Ibuku bukan pembantu pribadinya. Dia tidak bisa melakukan apapun di belakang ibuku. Kakak, ini adalah konsol game yang Tu berikan padaku sebelumnya. Ada satu level yang aku tidak bisa melewati. Biarkan aku menunjukkan padamu. Aku harus terbang dari sini ke sana. Oh, memanah. Kakak, bukankah kakak baru saja datang ke sini? Kisah itu sudah berakhir, jangan berpikir terlalu banyak. Saya ingin tahu, apakah kamu menjamin saya karena kepercayaan atau kamu sudah tahu ada rahasia dalam cerita ini sejak lama? Aku agak bingung tadi, tapi aku ingat jelas kakak berdiri di sampingku. Apakah dia melakukan sesuatu padaku? Tidak ada. Kakak, bukankah itu kakak? Angin selatan. Tidak perlu khawatir, tidak apa-apa. Dua pemain pergi. Apa perbedaan antara dua kalimat ini? Dia terkejut. Maaf sekali. Maaf sekali. Angin selatan. Apakah kamu pikir kamu sudah menang? Apakah kamu pikir aku yang menyebabkan semua ini? Bukan, itu karena ibu dan anak Tang marah. Mereka memanfaatkan aku dan sekarang ingin mengusirku. Apakah Anda berpikir Tang Gianhan benar-benar mencintai Anda? Jika dia benar-benar mencintai Anda, dia tidak akan membiarkan itu mempengaruhi Anda. Nampong, kamu sudah bersama saya selama 3 tahun. Saya tidak bisa tidak mempercayaimu sedikit pun. Wanita di kamera itu adalah, saya akan meminta seseorang untuk menyelidiki. Dia sudah meninggal. Pada tahun itu, dia mendaki gunung dan terkena longsor. Meskipun tidak ditemukan jasadnya, dia seperti orang yang sudah mati. 5 tahun yang lalu, dia hilang. Tapi sekarang dia sudah kembali. Jika dia benar-benar mencintai Anda, dia tidak akan membiarkan itu mempengaruhi Anda. Orang yang ingin dia lindungi, ingin menyembunyikannya hanya dari satu wanita. Anda telah ditipu olehnya. Baiklah, episode ini berakhir di sini saja.